Pernah ngeliat di storynya yang satunya lagi, dia itu minta maaf, Wak. Tapi aku pikir emang dia bener-bener minta maaf gitu kan, tobat. Tapi ternyata enggak, Wak. Jadi dia minta maaf, habis itu dia bilang, maaf, aku prank gitu. Di belakang kaca itu baik gitu, di depan kaca itu enggak, karena kan yang acting sebenarnya tuh kita di depan kaca, di belakang kaca itu kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut aku sih gitu. Gue mending kelihatan gue tuh jahat atau galak di depan kaca, karena kan orang tahu kalau aku di depan kaca itu pasti ibarat kata aku tuh acting gitu. Tapi kalau di belakang kaca aku tuh ya Allah humble banget gini. Mendingan aku kelihatan, kalau dari aku pribadi ya mendingan aku tuh kelihatan yang sosok seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa buat teman-teman sekalian. Selamat sebentar lagi berbuka puasa karena sekarang udah jam 5. Ini masuk puasa yang keberapa ya? Ini puasa yang ke-12. Alhamdulillah, tanpa terasa ternyata udah mau pertengahan puasa. Yes. Nah, sekarang pun kita nggak ada kegiatan apa-apa. Kegiatan kita cuma di rumah aja, ya kan? Kebetulan aku barusan habis juga masak-masak. Habis masak-masak, iya. Buat nyiapin buka puasa. Mau Bener. buka puasa apa hari Bener. ini? Nah, sembari kita menunggu buka puasa, kita mau ngebahas yang lagi viral di Indonesia sekarang. Ada dua. Menurut aku ada dua yang lagi viral. Menurut kamu ada berapa? Sebenarnya ada banyak, cuman yang Ada banyak, cuman unggulan sekarang itu yang dua. Iya, sekarang lagi banyak trending, maksudnya lagi dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Ada dua. Yang pertama itu videonya Ada videonya yang ini nih, ada di sini. Tuh. Ini video ini itu menceritakan seseorang YouTubers yang ngasih ngasih sembako, yang ngasih sembako tapi berkardus tapi isinya sampah, guys. Itu maksud kita kan maksudnya gini. Enggak, menurut aku. Kalau menurut kamu gimana? Gue mau nanya nih sama lu, dengan video itu, dengan trendingnya atau viralnya video itu menunjukkan tuh sisi video itu apa di lu? Terus komen lu, pendapat lu tentang video itu segimana, coba? Kalau aku sih untuk seorang dia kan YouTubers gitu kan, terus dia sering upload videonya di YouTube juga, pasti dilihat masyarakat gitu, dengan mungkin dia prank gitu kan, tapi prank untuk saat ini tuh nggak tepat gitu, karena sekarang kan lagi pandemik virus di mana-mana, orang juga lagi kesusahan banget gitu loh, terus orang lagi cari makan tuh susah gitu. Dengan dikasih seperti itu, dengan dikasihnya kayak kotak Indomie kayak kotak Indomie itu mereka pada seneng gitu kan, mereka pada happy karena alhamdulillah aku dapat rezeki hari ini gitu. Pas ketika dibuka itu sampah, itu menurut aku nggak, sedih banget gitu. Maksud aku nggak usah ngasih sampah kayak gitu, kasih aja satu Indomie tapi bener-bener real itu Indomie gitu. Itu pasti mereka udah seneng banget. Apalagi di sini kan kita tidak memandang genrenya seperti apa gitu kan, maksudnya nilainya seperti apa, entah itu waria, entah itu anak jalanan, semuanya kita di mata Tuhan sama gitu. Jadi kalau menurut aku buat 3 orang ini, kalau yang ngepranknya itu keterlaluan banget, itu kayaknya untuk saat ini nggak tepat banget ya, karena dengan adanya COVID seperti ini. Terus ya kayaknya katanya sih yang satu udah ketangkep, yang duanya lagi belum. Dan aku pernah ngeliat di storynya yang satunya lagi, dia itu minta maaf, Wak. Tapi aku pikir emang dia bener-bener minta maaf gitu kan, tobat. Tapi ternyata enggak, Wak. Jadi dia minta maaf, habis itu dia bilang, maaf, aku prank gitu. Bohong gitu. Dan dia katanya, aku mau nyerahin diri ke kantor polisi. Tapi kalau udah kalau followers mencapai 30k, itu kan maksudnya oh my god banget gitu loh. Kenapa sih harus cari followers dengan ngasih cara orang begitu, sampah gitu kan? dengan cara seperti itu buat menaikkan follower atau subscriber, mungkin menurut aku sih maksudnya nggak bagus lah kalau misalnya kayak gitu. Masih banyak ibarat kata kita buat naikin follower tentang kebaikan atau gitu. Sebenarnya sih bagi aku sih jujur ya, aku ibarat kata dengan follower aku yang sekarang itu, aku ibarat kata nggak pernah ibarat kata gue tuh bikin jungkir balik atau gimana gini. Kita ngalir aja kan? Iya, ngalir aja, cukup tunjukin
Bakat yang ada. kita yang ada atau kehambelan kita atau gimana, pokoknya kita jangan pernah di depan kaca itu baik terus di belakang Iya, kaca tiba-tiba benar. bejat. Ya kita sama aja kalau misalnya di belakang kaca, malah kebalikan kalau aku tuh di belakang kaca itu baik gitu, di depan kaca itu enggak, karena kan yang acting sebenarnya tuh kita di depan kaca, di belakang kaca itu kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut Yes. aku sih gitu. Gue mending kelihatan gue tuh jahat atau galak di depan kaca, karena kan orang tahu kalau aku di depan kaca itu pasti ibarat kata aku tuh acting gitu. Tapi kalau di belakang kaca aku tuh ya Allah humble banget gini. Mendingan aku kelihatan, kalau dari aku pribadi ya mendingan aku tuh kelihatan yang sosok seperti itu ketimbang orang kayak gitu. Yes. Ibarat kata ngeprank yang membuat menurut aku sih nggak banget. Nggak worth it banget gitu. Aku tuh nge-pranknya tuh sampai antara mau nangis, antara kok jahat banget ya, kok tega banget ya gitu. Mereka kan ngeprank itu malam-malam, terus ada waria kayak mangkal gitu kan. Iya. Terus dikasih apa sembako, dikasih dan sembako. waria itu kayaknya happy banget gitu. Gue dapat sembako nih gitu, gue dapat bisa makan nih, gue bisa kerja, gue bisa nggak kerja untuk beberapa hari nih. Pas dibuka ternyata isinya sampah gitu, dan Sampah dan mereka tuh kayak sisa makanan bekas iya gitu. kayak katanya bekas-bekas toge mentah gitu loh, sampah-sampah toge mentah yang busuk, dan mereka tuh kayak happy banget gitu pas warianya itu buka. Terus ada anak-anak kecil juga kan yang dikasih anak-anak jalanan, pas dibuka mereka tuh kayak happy, kayak wow, kayak ada kepuasan tersendiri. Itu kan menurut aku sih kesel banget tuh. Dua-duanya kalau menurut aku sih tiga-tiganya harus ketangkap ya, tapi ini kan yang ketangkap baru pertama, Baru yang, satu orang. yang kedua duanya juga nggak. Itu kan aku dengar juga mobilnya katanya udah Oh, iya? ini polisi. Oh iya, Wak. Mobilnya katanya aku dengarnya. Oh, alhamdulillah Nggak sih. tahu juga sih. Aku kan cuman itu katanya. Iya, karena kan kita kan maksudnya gini, kita nggak bisa maksudnya kita harus derajatin semuanya ya, entah itu waria, entah itu si apa, entah itu apa gitu, semuanya kita kan sama gitu. Sedih banget aku ngeliat video. Kalau kamu sedih nggak sih ngeliat video itu? Ya aku sih sedih banget. Sedih banget kan? Sedihnya tuh karena ya Kok ngapain ada yang sih tega gitu? ada yang Kamu tega banget sih. Ya mungkin gini, mungkin ada segelintir orang yang menganggap itu waria itu beginilah, sampah masyarakat lah, beginilah. Iya Mungkin sih. Ketimbang kalau menurut aku dengan keadaan kayak gini nih, dari sudut pandang pribadi aku, tapi nggak tahu sih buat orang lain. Kalau menurut sudut pandang pribadi aku sih, mungkin kalau di kejadian ini lebih muliaan si waria itu ketimbang orang yang Yes. ini yang ngasih sampah atau yang ngasih makanan yang nggak layak makan. Ya memang nggak layak makan, memang nggak pantas buat dia, karena kan dia ngambilnya dari sampah. Aku tuh ngelihat videonya juga, reviewnya dia ngambil dari sampah di ini, jijik gitu Iya, kan. sedih kan. Kalau menurut Maksudnya aku gini loh, nggak apa-apa itu misalnya dia ngeprank sampah gitu. Maksudnya ada sampahnya gitu. Tapi di tengah-tengahnya itu ada kotak yang misalnya ada uang tunai 3 juta atau 5 juta gitu. Pas Di prank itu iya, masih prank lebih itu lebih bagus iya, gitu. Jadi diisi dia buka duit sampah, di terus duitnya. si yang lain itu kok sampah sih? Ya udah kamu buka Nah, terus pas dibuka Iya, ternyata benar, ada diselipin, uangnya. ada Iya amplop, gitu, gitu, ada amplop putih, uangnya pas 3 juta. dibuka, ternyata uang Itu 3 kalau menurut juta aku pas lebih sejuta itu kalau menurut aku lebih wow, maksudnya lebih itu yang benar lebih ngeprank berkreatif gitu. Berkreatif, benar ngeprank, karena kan oh ini sampah tapi ada duitnya. Iya gitu. kan. Jadi pas dia ngeliat sampah kesel banget, terus tiba-tiba pas dibuka lagi ada duitnya gitu. Itu kayak menurut aku lebih kreatif gitu. Ngeprank oke, tapi ada kekreatifan di Ya di prank dalamnya, itu karena gitu karena kan loh. sekitar prank, kok dikasih kayak ginian sih, Yes. udah tahu ada duitnya, orang kan jadi seneng. Iya gitu kan. loh, Wak. Maksud aku jangan yang pranknya tuh yang sampai dia tuh bahagia banget gitu. Oke, lanjut Dia video itu kedua. bahagia. Oke guys, sekarang video yang kedua itu ada perempuan hijabers main TikTok lagi sholat, terus dia nge-DJ. Maksudnya Wah. bukan lagi iya. Bentar dulu, kita lihat videonya dulu. Nih videonya nih. Nih, kita ambil cerita. Nih videonya. Tuh. Nah itu guys, Nah. udah ngeliat kan kalian videonya Menurut kamu itu kayak gimana itu? Kalau menurut aku sih ya antara nge-DJ sama ibadah mah itu harus jauh banget dibedain. Karena kan kalau misalnya nge-DJ kita urusan antara manusia dengan manusia. Kalau misalnya kita ibadah kayak sholat, kayak apa, kita urusan kita dengan yang di atas, atau dengan kayak kita nih, kayak aku nih agamanya Islam, ya urusanku sama Allah gitu. Jadi kita tuh nggak bisa menyangkut pautin ibadah dengan hiburan. Kalau menurut aku sih, Wak, itu dia kayaknya nggak punya pikiran deh. Maksudnya dia nggak punya otak, nggak punya pikiran menurut aku ya. Karena kan gini loh, sosial media itu akan lebih bagus kalau kita gunakan dengan yang bagus, Iya, kayak benar, TikTok gitu benar. kan. TikTok kan memang sekarang lagi hits, tapi nggak sampai sebegitunya gitu kan, sampai apa namanya, sampai
bikin TikTok biar ngetop gitu kan, biar viral, tapi dia mempermainkan agama gitu. Emang dia nggak pernah ngelihat selama ini, maksudnya kan udah waktu lagu yang Aisyah itu kan juga ada beberapa yang apa namanya diamanin kan, karena dia waktu itu pakai kolor doang, terus yang lagi mabuk anggur merah itu gitu kan. Maksudnya itu kan udah jadi pelajaran gitu loh. Jangan ada apa namanya kejadian seperti itu lagi gitu. Tapi kenapa diulang lagi, dan itu pun itu perempuan loh. Iya. Pakai hijab juga gitu kan. Maksudnya ya ampun, kamu pakai hijab pasti udah tahu agama dong. Seenggaknya ya dasarnya kamu udah tahu agama gitu loh. Ya mungkin itu dibilangin ya gitu Bang, banyak pengetahuan tentang agama yang kurang gitu. Iya sih, tapi untuk supaya dia terkenal, terus gara-gara dia pengen terkenal, dia pengen wow, terus dia pengen followersnya banyak, tiba-tiba dia main TikTok seperti itu dengan sholat tapi nge-DJ, itu kayak miris banget menurut aku gitu loh. Kayak ya Allah, sedih banget gitu. Kita aja yang ngelihatnya aja sedih, gimana Tuhan gitu Iya, loh. kalau menurut aku sih kalau kita pengen viral atau pengen apa itu Banyak lah dengan cara lain jangan gitu pernah, loh. menggunakan keviralan itu dengan hal-hal yang nggak pantas. Dalam arti ya kayak itu yang video yang pertama ngasih sampah kan, ngasih makanan sampah. Yang kedua yang kayak TikTok DJ tapi dia sholat gitu, itu nggak pantas banget. Masih banyak ibarat kata kayak kita kolaborasi sama temennya sendiri atau berbuat apa sama temennya sendiri yang tanpa harus mengorbankan tanpa harus tanpa harus merugikan dari berbagai pihak. Kita kan bisa kayak aku nih, YouTuber sama Iwang, misal YouTube, aku bisa kolaborasi sama Iwang, yuk kita bikin video gitu, nggak perlu kita mengganggu yang bikin orang norma-norma gitu ya, maksudnya norma-norma agama gitu. Nggak perlu kayak gitu. Sedih banget aku ngelihatnya gitu loh, demi kepopularitasan biar ngetop, terus dia bikin TikTok yang lagi sholat terus nge-DJ. Ya Allah ya Tuhan, itu kalau menurut aku. Tapi udah ketangkep sih dia. Dia udah ketangkep, terus dengan tertunduk malu. Ya wajar sih kalau menurut aku dia malu gitu. Maksudnya kan sekarang kan lagi mewabahnya virus-virus yang pandemik seperti ini. Maksudnya udah lah ya berbuat yang aneh-aneh gitu ya kan. Yang penting kan kita bisa ngumpul sama keluarga ya kan. Kita bisa ngumpul sama teman-teman, saudara, sahabat, itu cukup gitu. Nggak perlu kita yang harus bikin yang aneh-aneh supaya kita tuh jadi ngetop gitu loh. Itu aku pas ngeliat tuh kayak, tapi dia ngelakuin tuh kayak nggak berdosa gitu loh. Jadi dia kayak ngelakuinnya tuh kayak ya mungkin happy dia itu pas saat gitu. itu tuh nggak mungkin ada apa-apa gitu, mungkin perasaan dia itu nggak mungkin Iya sih, itu. Makanya dia kalau itu dinilai sama semua orang kan, dia pasti orang tuh ada yang tahu, ada yang nggak, ada bagi yang tahu, yang itu pasti mereka kan komplain kan dengan keadaan kayak gitu. Iya gitu. makanya dia tuh kayak ngelakuin si TikTok itu tuh kayaknya happy banget, dan kayaknya ada yang ngerekam juga deh dia, tapi nggak tahu ya itu kameranya dia taruh sendiri terus dia ngerekam atau direkamin orang, nggak tahu. Pokoknya yang jelas dia kayaknya happy banget ngelakuin itu, kayak merasa bentar lagi gue ngetop nih, bentar lagi gue viral nih. Emang bener viral, emang ngetop, tapi kan kasihan keluarganya loh. Iya, kasihan dengan keadaan udah mewabahnya virus seperti ini, terus dengan keluarganya yang akan ngelihat dia dibully gitu kan, maksudnya dia dibully juga gitu, maksudnya kasihan lah sama keluarganya gitu kan. Maksudnya apa ya, janganlah yang bikin video yang aneh-aneh, yang biar viral, biar menantang gitu, kayaknya nggak perlu banget gitu. Oke, mana bikin video yang bener-bener bikin orang ternganga-nganga, terkagum-kagum, nggak apa-apa gitu, tapi orang itu ternganga-nganga, terkagum dengan prestasi dia, dengan bikin bagusnya video itu gitu, bukan yang kebagusan, kelucuan video itu. Nah, bukan gitu. Ternganga-nganga, kok lo seperti ini gitu, dengan lo pakai hijab, terus tiba-tiba lo nge-DJ terus tiba-tiba lo sambil sholat gitu. Terus lo sambil joget, itu menurut aku kayaknya dia nggak punya akhlak deh. Iya sih, kalau menurut aku dia nggak punya akhlak gitu sih. Itu sih yang sekarang lagi viral, dua video itu. Yang pertama kasih sampah, yang kedua nge-DJ sambil sholat. Kalau menurut aku itu nggak cocok banget dan nggak patut banget buat ditiru ya. Kita mau ngetop, kita mau terkenal, kita mau viral, masih banyak jalan yang lain. Nggak harus kita bikin video yang aneh-aneh, nggak harus kita bikin video yang bikin keluarga kita jadi sedih, jadi galau. Kalau kau lihat nggak videonya video yang pertama itu yang nyokapnya si anak itu nangis-nangis, dia minta maaf ke masyarakat bahwa anaknya itu kurang pengetahuan dalam bikin YouTube gitu. Kasihan kan, dengan itu aja ibunya udah nangis-nangis gitu. Ibu kamu tuh udah nangis-nangis gitu. Semua orang menghujat kamu, semua orang ngebully kamu sampai kapanpun itu akan ada gitu loh. Jadi buat apa bikin video yang aneh-aneh gitu. Menurut aku sih
dengan adanya seperti ini ya menurut aku ya bikin video yang biasa-biasa aja gitu, atau oke, bikin video menantang tapi itu yang sangat bagus dan lucu gitu menurut aku, dibanding yang bikin lu pada dibully. Dan bullying itu akan ada loh, maksudnya Iya. bullying itu akan ada sampai kapanpun, itu bullying akan ada gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan menurut kita berdua gitu, dan kasihan juga ya ngeliat ibunya nangis-nangis gitu kan, meminta Jadi kayak maaf gitu. tingkah anaknya jadi bisa merembet sampai ke ibunya kayak Nah, gitu, ke gitu. orang tuanya pun jadi ikut malu gitu kan, Nah, gitu gitu, kan. heeh. Nah, aku mau nanya nih Wak sama kamu. Terus kebanyakan video yang viral kayak gitu tuh kan ibarat kata mungkin merugikan semua orang atau merugikan terutama keluarga ya, Ibu. Pesan dan kesan kamu apa? Buat subscriber kita, buat orang-orang di luar sana gitu, apa coba pesan dan kesan? Kalau pesan aku sih, buatlah video yang berfaedah, buatlah video yang bisa bikin orang itu tertawa, buatlah video yang bisa bikin orang itu happy, buatlah video ketika orang itu galau ngeliat video kita jadi tertawa, itu suatu pahala juga buat kita gitu, karena bikin mereka seneng gitu loh. Jangan bikin video yang merugikan diri sendiri, terus merugikan keluarga, memalukan keluarga, bikin keluarga jadi nangis, keluarga jadi sedih gitu. Kayak sekarang kan videonya itu udah tersebar, terus ibunya nangis-nangis, itu kan bikin apa ya, bikin kayak kamu nggak kasihan ngeliat ibu kamu gitu yang nangis-nangis meminta maaf gitu. Dan apa ya, dan keviralan seperti itu tuh hanya sesaat gitu loh, Wak. Jadi mereka itu viral, emang oke, viral sampai diberitain di mana-mana, di televisi, di mana-mana, tapi sesaat doang gitu. Jadi buat apa, nggak ada gunanya. Mending bikin video yang bener-bener lucu, bener-bener yang orang-orang itu pengen nonton terus tapi panjang. Itu sih. Kalau kamu? Kalau menurut aku sih ya buat orang-orang yang di luar sana, maksudnya yang sosmednya yang maksudnya yang ibaratnya yang orang sosmed banget, yang orang di Instagram atau di video atau di apapun gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil langkah, mau ngambil video, mau bikin video atau mau ngambil langkah-langkah yang mau buat kita bikin video tuh, kalau menurut aku sih dipikir dulu. Apalagi tentang ini banyak video yang kadang-kadang itu suka orang-orang nggak mikir, setelah video jadi baru banyak hujatan gitu. Yes. Nah, kalau menurut aku sih pribadi, kayak aku bikin YouTube ibarat kata gue videonya begini-begini, yang penting yang penonton subscriber aku lucu kayak Senang gitu ya, Senang happy ya, ngeliat happy video ngeliat kita video, gitu. tanpa harus ibarat kata dapat hujatan di luar sana. Aku sih mendingan begitu. Makanya buat kalian semua, kan banyak pepatah yang bilang mulutmu harimaumu. Dibilang mulutmu harimaumu itu omonganmu nanti berbalik ke kamu sendiri, bukan kayak gitu. Mulutmu harimau ibarat kata di situ ada sisi pengucapmu nanti bisa berbalik ke kamu, ibarat kata sama kayak berbuat video nanti kamu berbalik ke kiri, makanya berbalik ke diri kamu sendiri. Makanya sebelum bikin video atau sebelum membuat konten, kalian tuh harus dipikir dulu matang-matang apa yang harus ditelaah dulu, di ini dulu, itu gimana nanti, harus banyak pemikiran jadi biar nggak nyesal di kemudian hari gitu. Kalau sekarang menyesal, apalagi dengan adanya sekarang bulan suci Ramadan, harusnya ngumpul bareng keluarga, tapi sekarang berurusan sama yang berwajib gitu. Nah, kita gitu sih. sangat menyayangkan Sangat banget. Kita ngeliat video itu, kenapa kita bikin video ini? Karena kita berdua ngeliat video itu geram, kesel gitu. Maksudnya, aduh kenapa sih ada video seperti ini gitu kan, udah banyak contohnya gitu. Banyak banget, udah banyak Bukan ini contohnya doang, gitu udah yang banyak viral-viral contoh yang lain. iya gitu, ngapain sih ada video ini lagi? Makanya kita bikin ini supaya kalian semuanya yang lihat video kita bahwa kita harus berhati-hati untuk sekarang, karena sekarang tuh sosmed itu kenceng banget iya. gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ya maksudnya ada beberapa iya. gitu kan, sekarang tuh kenceng banget kita Kayak ngelakuin jebret gitu di video viral kayak sekarang gitu. udah muncul misalnya kayak berita atau apa-apa gitu, bisa misalnya kayak hal-hal yang viral di TV belum tayang aja di sosmed udah tayang, pasti udah kenceng gitu. banget. Kita kadang-kadang kan nonton di TV ini udah tahu di handphone kita kan, udah tahu di sosmed kita, terus kita tiba-tiba beberapa saat kemudian baru keluar di TV. Sementara kita itu beritanya udah ngeliat di sosmed dulu. Makanya buat kalian di luar sana, pokoknya buat kalian harus hati-hati menggunakan sosial media kalian.
digunakan secara baik, bijak, dan tanpa merugikan orang lain, Dan merugikan kalau diri bisa, sendiri dan ya. merugikan diri sendiri kalau bisa, buat mengangkat derajat orang-orang di sekeliling kamu, terutama orang tua kamu. Amin. Nah itu aja guys video kita yang kita menceritakan keviralan video-video ini gitu loh. Kita ambil apa ya, ambil Hikmahnya. Kita juga masih banyak belajar. Kalau misalnya ini ada keomongan, ada apa kata-kata yang salah, kami juga minta maaf. Oke, Karena guys. kesalahan milik kita berdua, kesempurnaan milik Allah. Amin. Assalamualaikum Oke, guys. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbuka puasa. Semoga hari ini puasanya berkah buat kita semuanya. Dan jangan lupa selalu nonton video kita berdua. I love you. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Oke. YouTube Mary Facturing Iwang. Thank you. I love you. Dadah.